Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Martiani dari kelas 5A. Di sini saya akan mempresentasikan materi ekologi administrasi tentang upaya pengembangan etika lingkungan. Yang pertama, penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Misi mulia untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem di tengah-tengah tuntutan dan kebutuhan pelaksanaan pembangunan adalah masalah yang sangat sulit. Pada tahap awal, perlu adanya landasan yang sangat kuat untuk menjaga lingkungan. Berkaitan dengan masalah ini, bangsa Indonesia sebenarnya sudah cukup tanggap untuk mengantisipasinya. Yang kedua, penetapan sikap untuk memerhatikan lingkungan. Pemerintah dalam programnya menetapkan sikap dasar yang sangat memperhatikan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan. Yang ketiga, pemantapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 atau ULH perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Yang keempat, kebijakan berwawasan lingkungan. Berkaitan dengan alam, manusia mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri. Manusia harus tetap menguasai alam, ia tetap menggunakannya. Hal yang perlu diubah adalah cara penguasaan dan cara pemanfaatannya. Yang kelima, membangun etika lingkungan baru. Beberapa rumusan yang memuat tentang sikap dan tanggung jawab terhadap lingkungan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manusia harus menghormati alam. Yang kedua, manusia harus mempunyai kesadaran akan lingkungan lokal sendiri agar lingkungan tetap bersih, sehat, dan alamiah. Yang ketiga, manusia harus merasa bertanggung jawab terhadap kelestarian biosfer. Yang keempat, solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang harus menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan. Yang kelima, etika lingkungan hidup baru memuat larangan keras untuk merusak, mengotori, meracuni, mematikan, menghabiskan, menyanyiakan, dan melumpuhkan alam sebagian atau keseluruhan. Yang keenam, perlu dikembangkan prinsip proporsionalitas, dan yang terakhir, prinsip pembebanan biaya pada penyebab. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Ada beberapa pendekatan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Di antaranya sebagai berikut. 1. Pola pendekatan filosofis. Pada dasarnya, banyak ajaran filsafat dan agama yang menganjurkan manusia untuk memelihara, menghormati, dan hidup menyatu dengan lingkungannya. Akan tetapi, ajaran-ajaran ini masih belum menampakkan kekuatan yang efektif karena kerusakan alam masih terus terjadi. Dalam perspektif pembangunan, manusia sebagai subjek dan objek pembangunan. Dikatakan sebagai subjek karena manusia adalah pelaksana pembangunan. Dikatakan sebagai objek karena sasaran hasil dari pembangunan pada hakikatnya untuk kepentingan manusia itu sendiri. Untuk membantu manusia sebagai pelaku pembangunan berwawasan lingkungan, psikologi lingkungan merancang metode sebagai berikut. Yang pertama, membangun kesadaran. Yang kedua, transfer pengetahuan. Yang ketiga, pengembangan sikap. Yang keempat, pemberian keterampilan. Yang kelima, partisipasi dan observasi. Dan yang terakhir, evaluasi dan refleksi. Yang kedua, pola pendekatan ekologis. 1. Sikap teknokratis. Teknokratis secara umum artinya keterampilan untuk menguasai sesuatu. Sikap teknokratis pada intinya merampas, membuang alam, dan mengambil sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Yang kedua, sikap dikotomis. Sikap dikotomis dapat diketahui dari hubungan manusia dengan lingkungannya. Ada beberapa pokok persoalan manusia melihat lingkungan, yaitu
sebagai berikut. 1. Cara manusia melihat lingkungan yang mempunyai dasar kepentingan. 2. Cara memanfaatkan lingkungan. 3. Cara mengelola lingkungan. Dan yang terakhir, cara menyelamatkan lingkungan. 3. Pola pendekatan psikologis. Pada hakikatnya, pembangunan berkelanjutan merupakan aktivitas memanfaatkan seluruh sumber daya alam untuk kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Upaya peningkatan kesejahteraan manusia harus seiring dengan kelestarian fungsi sumber daya alam agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga dan potensi keanekaragaman hayati tidak menurun kualitasnya. Psikologi lingkungan mendasari subjek perilaku pembangunan yang berwawasan lingkungan. Psikologi lingkungan adalah suatu disiplin untuk memperhatikan dan mempelajari hubungan antara perilaku manusia dan lingkungannya. Psikologi lingkungan berperan dalam kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. 1. Fungsi inspiratif. Fungsi inspiratif dimaksudkan bahwa psikologi lingkungan sebagai dasar petunjuk, pemahaman, dan analisis kritis dalam menentukan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. 2. Fungsi daya operatif. Psikologi lingkungan berperan untuk mengobservasi, meneliti, menguji kebenaran, dan mengamati sejauh mana pelaksanaan kebijakan pembangunan. Yang terakhir, fungsi evaluatif. Secara umum, evaluasi adalah proses penilaian. Penilaian ini bisa menjadi netral, positif atau negatif, atau gabungan dari keduanya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.